Pemirsa, beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan beredarnya gambar dan video yang menunjukkan seorang anggota Ormas mengibarkan bendera merah putih yang ditulis dengan huruf Arab. Polisi masih menyelidiki siapa pengibar bendera itu. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut pihaknya akan menindak tegas setiap orang yang menghina dan melecehkan lambang negara. Sebab tindakan mencoret dan menggambar lambang tertentu di bendera merah putih adalah pelanggaran pidana. Pelakunya dapat dihukum maksimal 1 tahun penjara. Lalu sejauh mana polisi mengusut kasus tersebut dan bagaimana kasus pelecehan terhadap merah putih yang pernah terjadi sebelumnya dan bagaimana pula kita menjaga kehormatan merah putih bersama. Bersama saya Veronica Moniaga, Prime Time Talk bertemakan Jangan Lecehkan Merah Putih akan membahasnya dengan narasumber yang telah hadir bersama kami, pakar hukum tata negara Marwarar Siahaan, dan nantinya kita akan mengupayakan untuk bergabung dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar melalui sambungan telepon. Ya, dan sebelum kita mulai dialog, pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus pengibaran bendera merah putih bergambar tulisan Arab yang sempat dikibarkan pada unjuk rasa di depan Mabes Polri pada Senin lalu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan penyelidikan dilakukan dengan menguji video yang tersebar di media sosial di laboratorium digital forensik. Langkah itu untuk menganalisa bagaimana gambar tersebut bukanlah rekayasa. Saat ini prosesnya sedang dilakukan pertama digital forensik, kemudian dilakukan upaya penyelidikan terhadap mereka yang mengibarkan itu. Digital forensik untuk memastikan bahwa tayangan gambar itu adalah benar apa adanya, sesuai dengan yang kita lihat secara kasat mata. Kemudian yang berkaitan dengan penyelidikan akan dilakukan siapa pada saat peristiwa itu yang bertanggung jawab terhadap keberadaan bendera merah putih yang tampilannya berbeda. Polisi akan menyelidiki munculnya bendera merah putih bertuliskan Arab, maksud kami bertulisan Arab saat aksi unjuk rasa Ormas di Mabes Polri. Pelaku pencoretan bendera itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada pasal 24B atau C atau D atau E Yunto pasal 67 disebutkan setiap orang dilarang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara dan memakai bendera negara untuk langit-langit, maksud kami langit-langit atap, pembungkus barang dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Langsung saja saya sapa narasumber di studio, ada Pak Marwarar Siahaan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Pak, ini dendanya 100 juta, hukumannya 1 tahun, tapi tetap ada kejadian seperti ini. Bahkan ini baru-baru saja terjadi. Anda melihatnya bagaimana untuk fenomena penghinaan lambang negara kita, khususnya yang terjadi baru-baru ini? Ya, saya kira memang ini suatu hal yang bisa menurunkan kewibawaan negara, kewibawaan pemerintah. Dan juga tentunya suatu lambang-lambang seperti ini adalah melambangkan sebenarnya juga kedaulatan negara itu sendiri. Kalau kita melihat di zaman-zaman pada pertempuran, salah satu hal yang untuk bisa memberikan simbol bahwa satu negara itu takluk atau daerah itu takluk adalah menurunkan benderanya dan menaikkan bendera si pemenang. Oleh karena itu kalau ada suatu tindakan-tindakan seperti ini, mencoret, membuat berbeda dia, dan bahkan ada aspek-aspek unsur lain di situ yang bisa melambangkan hal-hal yang asing. Saya agak khawatir itu bahwa tindakan-tindakan seperti itu bisa akan ada semacam upaya
menyatakan Indonesia itu sebenarnya sudah bukan Indonesia yang sekarang kan. Anda melihat ada indikasi seperti itu, artinya tidak ada penghargaan lagi dari masyarakat yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia, seperti yang dilakukan baru-baru ini, Pak. Ya, saya kira itulah yang saya katakan tadi, itu kedaulatan negara eksistensinya ditunjukkan oleh lambang-lambang negara. Kalau dia sudah dirubah, seperti kita lihat dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi, merebut satu daerah, itu lambang negara itu yang pertama kali dia turunkan, dia naikkan, dia punya. Saya kurang tahu kalau dari sudut mens rea ya, atau maksud daripada mereka ini, apakah itu ada maksud untuk merubah negara ini dan mengatakan Republik Indonesia itu sekarang sudah lain. Yang lambangnya adalah lambang yang ada di bendera, di mana ada pedang dan simbol-simbol lain di dalam itu. Pak Marwarar, kita tahan dulu perbincangan. Kita sudah tersambung dengan Pak Boy Rafli Amar. Selamat malam, Pak Boy. Sejauh ini bagaimana kemudian penyelidikan mengenai kasus penghinaan lambang negara, dalam hal ini penulisan Arab yang ada di bendera merah putih? Iya, masih berjalan proses penyelidikannya, dan memang patut diduga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Baik, Bapak, sejauh ini sejauh ini apakah kemudian ini bisa dikatakan melibatkan salah satu organisasi yang memang sempat melakukan unjuk rasa pada saat itu, Pak? Atau bisa jadi ini indikasi pihak lain yang masuk atau menyusup? Ya, memang kepastiannya belum bisa disimpulkan seperti itu. Dari hasil pemeriksaan pada mereka nanti baru bisa diketahui. Mudah-mudahanlah orangnya bisa cepat ditangkap ya. Sejauh mana sih, Pak, tingkat kesulitannya untuk mencari siapa kemudian pelakunya ini, Pak? Ya, mudah-mudahanlah cepat ketangkap ya. Ada target kemudian dari pihak kepolisian, kapan kemudian yang target dari pihak polisi untuk bisa menangkap dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang mengibarkan bendera tersebut? Dalam waktu secepat-cepatnya, itu targetnya. Baik, dalam kemudian proses penyidikan ini, apakah dari pihak kepolisian sudah sempat memanggil salah satu anggota-anggota yang terlibat dalam proses unjuk rasa kemarin, Pak? Untuk minta keterangan udah berjalan. Halo, Pak Boy. Ya, Pak Boy. Pak Boy Rafli Amar. Ya, sayang sekali kita ada gangguan teknis bersama Pak Boy Rafli, kembali berbincang dengan Pak Marwarar, karena memang sepertinya ini kasus yang cukup hangat begitu, Pak Marwarar, ya, dan pihak kepolisian juga sudah sempat mengupayakan proses penyelidikannya. Ini kira-kira kalau Anda melihat bagaimana dari pihak kepolisian, mampu nggak sih kemudian menyelesaikan kasus ini, apalagi kalau kita tahu ini sempat terjadi di sebuah demonstrasi atau unjuk rasa sebuah organisasi besar begitu, Pak Marwarar? Ya, jadi saya melihatnya ini sebenarnya sebuah tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara ketika seorang dipanggil di dalam suatu negara hukum karena ada laporan, kemudian menggunakan kekuatan juga untuk menekan proses penegakan hukum itu sedemikian rupa. Itu adalah tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu saya sih percaya ini bahwa polisi tentunya, di mana seluruh eksistensi negara kita sedang dipertaruhkan dalam hal seperti ini, maka juga merupakan kehormatan polisi tentunya untuk melakukan ini. Tapi saya percaya mereka memiliki teknik dan strategi tersendiri. Artinya tidak mudah kemudian untuk hanya sekedar mencari pelaku, menangkap seperti itu, Pak Marwarar. Ada hal-hal sensitif yang kemudian perlu diperhatikan pihak kepolisian. Saya kira mereka juga akan berupaya sedemikian rupa, cara, teknik, momentumnya, sehingga tidak mengalami satu kesulitan dalam arti perlawanan-perlawanan yang tidak perlu. Karena saya kira juga semua anggota yang ikut di dalam kelompok demonstrasi itu belum tentu semuanya sebenarnya mengetahui apa tujuannya, kan. Tapi kan aturannya sudah jelas, Pak, seperti tadi kita tampilkan di layar, bahwa mencoret ataupun juga apapun yang kemudian merusak. Tapi saya yakin banyak orang yang belum tahu itu. Tetapi secara umum tentu saja kalau simbol negara tentu harus kita hormati. Bahkan sebenarnya hukumannya itu saya kurang tahu tadi. Ancamannya sekarang dengan undang-undang terbaru itu 5 tahun itu, 5 tahun penjara. Ya, Pak, ya. Oleh karena itu ya bisa langsung ditahan, kan, kalau menurut pasal 21 KUHP. Tapi sudahlah, itu kita melihat ini sekarang bagaimana sebenarnya mengembalikan situasi
Indonesia yang toleran itu dengan simbol-simbol yang simbol itu diatur juga dalam konstitusi. Oke, sebelum kita lebih jauh kemudian membahas bagaimana sebenarnya untuk melakukan atau mengembalikan kekuatan dari lambang negara itu kita sendiri. Kita tahu bahwa itu kalau kita lihat videonya yang meskipun ini masih berusaha diverifikasi kembali oleh pihak kepolisian, itu kan dari video terlihat bahwa bendera itu berkibar dan pada saat itu unjuk rasa terjadi. Ada pihak pengamanan di situ sebenarnya, Pak ya. Artinya apakah pihak pengamanan juga tidak mengetahui pasti atau mengenai aturan-aturan tentang pengamanan lambang negara itu? Karena kan kalau melihat bendera langsung berkibar seperti itu, harusnya saat itu juga bisa diamankan sebenarnya Pak Marwarar, atau bagaimana? Ya, kadang-kadang kan kesadaran katakanlah dari para penegak hukum itu pada momen itu tidak terlalu cepat reaksinya, bisa jadi dibiarkan dulu karena dia mungkin terperangah juga, ini apa ini kan. Kadang-kadang demikian situasinya, sehingga pada saat kemudian dan ketika ada juga suatu apa yang disebutkan rekaman dari peristiwa itu, baru kemudian dipahami atau dicoba dilihat bagaimana implikasinya dan bagaimana dasar-dasar hukum yang menjadi hal yang bisa menganggap itu sebagai satu tindak pidana. Kesadaran itu tidak datang begitu saja, karena terkadang juga apa yang dikatakan lambang-lambang negara ini perlindungan penghormatannya di dalam undang-undang dasar, bahkan kemudian diatur lebih lanjut dalam KUHP, kemudian diatur lagi lebih lanjut khusus dalam undang-undang tersendiri, undang-undang 24 tadi yang sudah disebutkan itu juga, maka dari rangkaian ancaman yang meningkat itu dirasakan memang urgensinya bagaimana untuk bisa semua komponen bangsa menghormati itu. Oke, artinya berangkat dari kemudian kejadian yang terjadi baru-baru ini begitu ya. Baik Pak Marwarar, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Jangan lecehkan merah putih, masih menjadi topik dialog kita bersama Pak Marwarar Siahaan, pengamat hukum tata negara, kembali membahas tentang apa yang kemudian dianggap melecehkan bendera merah putih kita ini, Pak. Nah, kalau kemudian dari pihak yang mengibarkan bendera menyampaikan semacam anggapan pembenaran oleh mereka bahwa kalaupun kita mencoret atau menuliskan sesuatu di atas bendera itu, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang buruk, dalam artian tidak kemudian menghina bendera, tapi menuliskan hal yang berbau religi begitu. Apakah kemudian itu bisa dikatakan semacam pembenaran juga atau bisa dipertimbangkan kembali begitu Pak Marwarar? Ya, kalau secara tegas kita mengatakan tidak bisa ditolerir hal semacam itu, karena jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar pasal 35 terus sampai 36 itu diatur tentang bendera itu, dan kemudian dicoba diwujudkan perlindungan itu dan penegakan itu di dalam Undang-Undang 24, tadinya di KUHP ada juga dengan penambahan ancaman-ancaman itu. Maka kita melihat bahwa karena dasar negara kita bukan negara agama, tetapi sudah jelas bahwa berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita jelas mengenai lambang negara itu, yang di setiap negara saya kira itu adalah merupakan simbol daripada kedaulatan itu, kehormatan bangsa. Nah, kalau misalnya dikatakan dia mau mengganti atau bukan mengatakan itu sesuatu hal yang boleh karena atas dasar agama, dari sudut dasar negara sudah jelas kita punya dasar adalah Pancasila. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, apakah memang ada di sini, di balik ini semua, suatu apa yang dikatakan untuk mengganti pemerintahan? Itu yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya. Karena di permukaan hanya bendera, tetapi dengan kekuatan seperti ini yang mampu digerakkan satu ormas dalam keadaan sangat sangat dinamis begitu, maka saya kadang-kadang melihat ini adakah orang yang ingin mengganti baik dasar negara kita maupun pemerintahan ini. Kesannya terlihat seperti itu, Pak Marwarar. Boleh dilihat begitu. Oleh karena itulah kita membutuhkan kejelasan yang cepat barangkali dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan
penyidikan, dan kalau memang itu memenuhi semua unsur tindak pidana tentu bisa dibawa ke proses peradilan. Baik, Pak Marwar, kita langsung tanyakan ini ke Kombes Pol Awi Setiono. Selamat malam, Pak Awi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Awi, bersama Veronica. Di sini ada Pak Marwar Sihaan juga. Pak Awi, sejauh ini tadi kita sudah sempat berbincang dengan Pak Boy Rafli Amar terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini. Sejauh mana Pak? Dan siapa saja yang sudah sempat dilibatkan dalam pemeriksaan terkait dengan pelecehan lambang negara kita, bendera merah putih yang bertulisan Arab? Iya Mbak, memang untuk tanggal 16 kemarin pengamanan demo itu mengkonsentrasi terkait dengan ketertiban ya jalannya demo sendiri. Ya. Kemudian setelah selesainya itu baru kita mendapatkan laporan informasi dari anggota intelijen kami bahwasanya memang di antara pendemo itu ada yang membawa bendera merah putih yang gambarkan tulisan Arab. Dari situlah akhirnya dilakukan penyelidikan, dikumpulkan barang-barang bukti yang ada. Akhirnya di situ dengan adanya fakta-fakta yang ada, akhirnya dibuatkanlah laporan polisi model A oleh Polres Jakarta Selatan, dan sekarang lagi proses penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dari beberapa anggota yang melakukan pengamanan. Kemudian juga ada beberapa orang dari sipil yang dilakukan pemeriksaan peserta demo, dan tentunya kita akan mencari tahu siapa yang membawa bendera itu, siapa yang membuatnya, kenapa dibuatnya, tentunya akan kita dalami itu. Baik, Pak Awi, sejauh ini dari proses pemeriksaan Pak, apakah sudah ada indikasi yang cukup kuat bahwa pihak yang membawa bendera atau mengibarkan ataupun juga mengangkat itu adalah mereka yang masuk dalam organisasi terkait, Pak? Patut diduga, tapi terlalu dini kalau saya sampaikan karena memang ini tadi prosesnya masih penyelidikan, karena memang kita juga mencari tahu siapa yang berbuat apa tadi. Oke, sesulit apa sebenarnya Pak? Ataukah karena ini merupakan sesuatu hal yang sensitif karena melibatkan sebuah ormas besar, Pak? Tidak juga, karena memang ini kan ada undang-undang yang dilanggar. Ini ada aturan yang dilanggar di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sudah diatur jelas ya, di pasal 4 ya. Di bab 2 pasal 4 sampai 24 itu sana secara gamblang menjelaskan bagaimana itu bendera merah putih harus dipergunakan. Mulai dari ukuran sampai larangan-larangan bendera itu. Jadi di sana sudah diatur, dan dari fakta-fakta hukum yang ada memang ada aturan-aturan yang dilanggar. Tadi yang saya sampaikan ada larangan-larangan yang dilanggar. Misalnya di pasal 24 itu di huruf A-nya setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara. Ini kalau pasal ini unsur yang melakukan perbuatan lain ini tentunya nanti akan kita dalami. Ya, baik. Pak Awi, bagaimana Anda kemudian menanggapi dari pernyataan Pak Marwar, kemudian ada dugaan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh pihak tertentu ini atau ormas ini sendiri, ataupun mungkin mereka tidak terlibat tapi ada pihak-pihak yang ingin menyusup, ini adalah upaya untuk mengganti lambang negara kita, atau mungkin yang jauh lebih buruk dari itu, Pak? Adakah kemudian indikasi itu, Pak? Ya, kembali lagi, kami kalau bicara hukum, memang fakta-fakta dari gambar kan kita bisa dapatkan. Tapi kembali lagi, kita terlalu dini tentunya kalau menyimpulkan itu, karena memang ini proses penyelidikan baru berjalan ya. Dan tentunya kita juga harus bersabar, kita harus mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, dan kita akan memeriksa saksi-saksi sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa terang benderang mengungkap perbuatan mereka ini, maksud tujuannya apa. Ya, Pak Awi, ada pihak juga yang kemudian meragukan pihak kepolisian mampu menyelesaikan kasus ini, mengingat ini melibatkan sebuah organisasi besar yang kita juga masih belum tahu ini karena masih dalam proses penyelidikan, Pak Awi. Bagaimana tanggapan polisi? Saya pikir tadi masyarakat bersabar saja. Tadi disampaikan ini sudah dibuatkan laporan polisi,
ingat ini adalah massa, polisi tentunya juga berhati-hati, juga tidak mudah menentukan siapanya tadi, karena memang ini kerumunan massa. Tapi tentunya Polri minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, kiranya biar penyidik kami segera cepat mengungkap ini ya. Kita untuk data-data ya kita sudah kumpulkan ya. Tinggal kita tunggu waktu saja, nanti kita lihat. Ya. Pak Awi, satu pertanyaan lagi Pak. Ini seandainya kemudian sudah terungkap dari proses penyelidikan dan pelaku adalah bagian dari organisasi tersebut, apakah hukumannya berlaku perseorangan ataukah kemudian nantinya melibatkan organisasi terkait? Mengingat mereka juga saling mengetahui satu sama lain Pak dalam proses pengibaran ataupun juga bahkan pembuatan bendera yang bertulisan Arab itu Pak. Ya, tentunya pertanggungjawaban pidana kan dibebankan kepada orang per orang, Mbak ya, sehingga siapa berbuat apanya tadi tentunya nanti kita akan telusuri benang merahnya. Kita pasti mulai kan dari yang membawa dulu, yang membawa bendera, kendaraannya, kemudian bendera itu nanti baru kita akan periksa kan, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, yang megang siapa, bendera itu dapatnya dari mana, siapa yang membuat, apa ada yang menyuruh, apa ada yang mendanai. Nanti kita tulis semua. Terus yang jelas ya tadi, betul tadi kita sampaikan maksud tujuannya apa gitu loh. Kok bendera merah putih ditulisi sedemikian rupa seperti lambang-lambang yang lainnya itu. Tapi sudah nyata juga kan Pak, karena memang ada aturannya bahwa mencoret-coret bendera pun sebenarnya sudah kena pidana ya Pak ya? Ya, jelas aturannya ada di sana, ancaman pidananya berlapis itu, ada pasal 66 ancaman 5 tahun, pasal 67 1 tahun, dan pasal 68 ancaman 5 tahun. Nanti kita akan jutukan, akan kita lapis. Baik, terima kasih Pak Awi. Kita berharap kemudian Mbak, mari. Ya, proses penyelidikan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita segera mengetahui begitu ya siapa kemudian pelakunya Pak Marwarar, sehingga kita tidak menduga-duga. Tapi kemudian Anda mengatakan itu keluar dari pernyataan Anda sendiri bahwa kemungkinan ini ada yang ingin mengganti lambang negara, itu bisa terindikasi sejauh itu Pak. Apakah ini juga yang membedakan kasus ini dengan beberapa kasus lain yang juga sempat dianggap melecehkan bendera merah putih? Kita tahu ada beberapa kasus-kasus sebelumnya begitu Pak Marwarar. Ya, saya melihat kekuatan yang dimiliki oleh ormas ini saja kan, dan apalagi dengan terbuka, ya katakanlah ketika dipanggil kita mau menunjukkan kekuatan kita dipanggil untuk diperiksa. Tentunya sebagai warga negara ya biasa saja lah dipanggil, ditanyain, kita jelaskan. Tetapi ini datang dengan terbuka dan bahkan meminta supaya Kapoldanya copotnya itu. Itu juga merupakan sudah jelas bahwa kekuasaan negara itu di dalam hal posisi-posisi pemerintahan ada pada mereka yang diberikan otoritas itu kan menurut undang-undang. Tetapi kalau untuk itu saja kita melakukan tantangan secara terbuka, saya jadi khawatir. Tentu mereka ini mempunyai keberanian tentu karena tahu betul ada kekuatannya kan. Ada kekuatan di balik mereka. Iya, itu menurut saya sih. Tetapi tidak perlu langsung curiga seperti itu. Baiklah kita melihatnya tentu dengan mempercayai apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena mereka juga tentu dari sisi kehormatan polisi sendiri yang secara terbuka ditantang begitu, itu memicu mereka juga untuk melakukan tindakan. Tetapi kita harapkan juga cukup proporsional, objektif kan. Ya, saya kira inilah yang kita harapkan, penegakan hukum secara efektif. Tidak perlu misalnya menakuti bahwa massa itu besar. Karena negara itu menurut saya besar kekuatannya. Dia tidak boleh kalah kepada ormas atau kepada kekuatan-kekuatan meskipun di balik ormas itu, saya kira. Tapi Pak Marwarar, kita coba melihat lebih mungkin sedikit objektif, karena memang ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya juga bisa jadi isu yang diada-adakan saja untuk menekan organisasi tersebut. Anda melihatnya bagaimana? Karena kan kasus pengibaran bendera ataupun juga pelecehan lambang negara, entah itu bendera merah putih atau yang lainnya, juga sudah sempat ada sebelumnya, tapi tidak sebesar ini kemudian. Ataukah karena semangat Polri yang kali ini jauh lebih besar untuk mengamankan negara dan melindungi lambang negara kita? Ya, saya kira kalau ada pun sebelumnya, tetapi yang terakhir ini kalau kita perhatikan rangkaian peristiwa-peristiwa, saya kebetulan ditunjukkan di YouTube bagaimana pimpinan organisasi massa itu secara demikian vulgar, kasar, dan bahkan kalau saya mengikuti apa yang dikatakan Ibu Sukmawati
bahwa seorang ulama seharusnya tidak, yang mengklaim dirinya ulama ya, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu secara terbuka, mengatakan goblok, apalagi entah macam mana kepada kepala negara. Saya kira ini tentu bukan sesuatu hal yang main-main. Kalau kita melakukan tantangan terhadap satu kekuatan yang resmi, tentu karena kita menghitung kekuatan kita cukup besar. Oleh karena itulah saya mengatakan perlu dilihat secara lebih cermat ke belakang itu, karena menggerakkan massa begitu besar juga itu membutuhkan dana yang besar juga menurut saya kan. Dari mana mereka memiliki, apakah mereka memiliki suatu badan usaha sebagai suatu ormas yang bisa menggerakkan organisasi itu ke tempat yang jauh juga atau ke tempat yang dekat, karena itu kan butuh makan, butuh transport, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya kemudian persoalan pelecehan lambang negara kita, tapi ada yang lebih dari itu yang mungkin cenderung ingin menguasai negara. Anda maksud seperti itu, Pak Manroran? Tidak sejauh itu, tapi perlu dilihat. Karena kalau saya melihat dari sisi hukum ya, kalau misalnya orang banyak bertanya soal makar, makar itu kalau di dalam KUHP pidana kita adalah masih terjemahan dari bahasa Belanda sebenarnya, tapi makar itu dipilih satu bahasa Arab yang ada di situ yang kurang jelas maknanya. Hanya saja di dalam penjelasan resminya atau apa namanya penjelasan resmi di KUHP itu dikatakan makar itu adalah perbuatan yang telah nyata dari permulaan pelaksanaan. Jadi kalau misalnya makar, maksudnya menggulingkan pemerintahan, kalau di dalam rancangan KUHP yang baru, dikatakan menggulingkan pemerintahan itu adalah mengganti pemerintahan tidak sesuai dengan konstitusi. Saya kira ini bisa dilihat dari situlah apa yang meskipun harus hati-hati dan tidak terlalu curiga begitu. Banyak makna kemudian dan banyak asumsi yang bisa timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan kemudian melecehkan lambang negara kita ini. Tapi kita juga pengen tahu atau ingin tahu bagaimana kemudian kita mengembalikan kehormatan dari lambang negara kita itu sendiri. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Manroran, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali usai jeda. Larangan bendera itu. Jadi di sana sudah diatur dan dari fakta-fakta hukum yang ada memang ada aturan-aturan yang dilanggar. Tadi yang saya sampaikan ada larangan-larangan yang dilanggar. Misalnya di pasal 24 itu di huruf A-nya setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara. Ini kalau pasal ini unsur yang melakukan perbuatan lain ini tentunya nanti akan kita dalami. Ya, baik. Pak Awi, bagaimana Anda kemudian menanggapi dari pernyataan Pak Manroran, kemudian ada dugaan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh pihak tertentu ini atau ormas ini sendiri, ataupun mungkin mereka tidak terlibat tapi ada pihak-pihak yang ingin menyusup, ini adalah upaya untuk mengganti lambang negara kita atau mungkin yang jauh lebih buruk dari itu, Pak? Adakah kemudian indikasi itu, Pak? Ya, kembali lagi, kami kalau bicara hukum, memang fakta-fakta dari gambar kan kita bisa dapatkan. Tapi kembali lagi, kita terlalu dini tentunya kalau menyimpulkan itu karena memang ini proses penyelidikan baru berjalan ya. Dan tentunya kita juga harus bersabar, kita harus mengumpulkan alat-alat bukti yang ada dan kita akan memeriksa saksi-saksi sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa terang benderang mengungkap perbuatan mereka ini maksud tujuannya apa. Ya, Pak Awi, ada pihak juga yang kemudian meragukan pihak kepolisian mampu menyelesaikan kasus ini, mengingat ini melibatkan sebuah organisasi besar yang kita juga masih belum tahu ini karena masih dalam proses penyelidikan, Pak Awi. Bagaimana tanggapan polisi? Saya pikir tadi masyarakat bersabar saja. Tadi disampaikan ini sudah dibuatkan laporan polisi. Ingat ini adalah massa, polisi tentunya juga berhati-hati, juga tidak mudah menentukan siapanya tadi, karena memang ini kerumunan massa. Tapi tentunya Polri minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, kiranya biar
penyidik kami segera cepat mengungkap ini. Ya, kita untuk data-data ya kita sudah kumpulkan sih. Tinggal Baik. kita tunggu waktu saja, nanti kita lihat. Ya. Pak Awi, satu pertanyaan lagi Pak, ini seandainya kemudian sudah terungkap dari proses penyelidikan dan pelaku adalah bagian dari organisasi tersebut, apakah hukumannya berlaku perseorangan ataukah kemudian nantinya melibatkan organisasi terkait, mengingat mereka juga saling mengetahui satu sama lain Pak dalam proses pengibaran ataupun juga bahkan pembuatan bendera yang bertulisan Arab itu Pak? Ya, tentunya pertanggungjawaban pidana kan dibebankan kepada orang per orang, Mbak ya, sehingga siapa berbuat apanya tadi tentunya nanti kita akan telusuri benang merahnya. Yeah. Kita pasti mulai kan dari yang membawa dulu, yang membawa bendera, kendaraannya, kemudian bendera itu nanti baru kita akan periksa kan, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, yang megang siapa, bendera itu dapatnya dari mana, siapa yang membuat, apa ada yang menyuruh, apa ada yang mendanai. Nanti kita terus semua, terus yang jelas ya tadi, betul tadi kita sampaikan maksud tujuannya apa gitu loh. Kok bendera merah putih ditulis sedemikian rupa seperti lambang-lambang yang lainnya itu. Tapi sudah nyata juga kan Pak, karena memang ada aturannya bahwa mencoret-coret bendera pun sebenarnya sudah kena pidana ya Pak ya? Ya, jelas aturannya ada di sana, ancaman pidananya berlapis itu, ada pasal 66 ancaman 5 tahun, pasal 67 1 tahun, dan pasal 68 ancaman 5 tahun. Nanti kita akan jutukan, akan kita lapis. Baik, terima kasih Pak Awi. Kita berharap kemudian Mbak, mari. Ya, proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita segera mengetahui begitu ya siapa kemudian pelakunya Pak Marwarar, sehingga kita tidak menduga-duga. Tapi kemudian Anda mengatakan itu keluar dari pernyataan Anda sendiri bahwa kemungkinan ini ada yang ingin mengganti lambang negara, itu bisa terindikasi sejauh itu Pak. Apakah ini juga yang membedakan kasus ini dengan beberapa kasus lain yang juga sempat dianggap melecehkan bendera merah putih? Kita tahu ada beberapa kasus-kasus sebelumnya begitu Pak Marwarar. Ya, saya melihat kekuatan yang dimiliki oleh ormas ini saja kan. Dan apalagi 24 tadinya di KUHP ada juga dengan penambahan ancaman-ancaman itu, maka kita melihat bahwa karena dasar negara kita bukan negara agama, tetapi sudah jelas bahwa berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita jelas mengenai lambang negara itu, yang di setiap negara saya kira itu adalah merupakan simbol daripada kedaulatan itu, kehormatan bangsa. Nah kalau misalnya dikatakan dia mau mengganti atau bukan mengatakan itu sesuatu hal yang boleh karena atas dasar agama, dari sudut dasar negara sudah jelas kita punya dasar adalah Pancasila. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, apakah memang ada di sini, di balik ini semua, suatu apa yang dikatakan untuk mengganti pemerintahan? Itu yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya. Karena di permukaan hanya bendera, tetapi dengan kekuatan seperti ini, yang mampu digerakkan satu ormas dalam keadaan sangat sangat dinamis begitu, maka saya kadang-kadang melihat ini adakah orang yang ingin mengganti baik dasar negara kita maupun pemerintahan ini. Kesannya terlihat seperti itu Pak Marwarar. Boleh dilihat begitu. Oleh karena itulah kita membutuhkan kejelasan yang cepat barangkali dari pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan, dan kalau memang itu memenuhi semua unsur tindak pidana tentu bisa dibawa ke proses peradilan. Baik Pak Marwarar, kita langsung tanyakan ini ke Kombes Pol Awi Setiono. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Awi, bersama Veronica. Di sini ada Pak Marwarar Sihaan juga. Pak Awi, sejauh ini tadi kita sudah sempat berbincang dengan Pak Boy Rafli Amar terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini. Sejauh mana Pak? Dan siapa saja yang sudah sempat dilibatkan dalam pemeriksaan terkait dengan pelecehan lambang negara kita, bendera merah putih yang bertulisan Arab? Iya Mbak, memang untuk tanggal 16 kemarin, pengamanan demo itu mengkonsentrasi terkait dengan ketertiban jalannya demo sendiri. Kemudian setelah selesainya itu baru kita mendapatkan laporan informasi dari anggota intelijen kami bahwasanya memang di antara pendemo itu ada yang membawa bendera merah putih yang bergambarkan tulisan Arab. Dari situlah akhirnya dilakukan penyelidikan, dikumpulkan barang-barang bukti yang ada. Akhirnya di situ dengan adanya fakta-fakta yang ada, akhirnya dibuatkanlah laporan polisi model A oleh Polres
Jakarta Selatan dan sekarang lagi proses penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dari beberapa anggota yang melakukan pengamanan. Ya. Kemudian juga ada beberapa orang dari sipil yang dilakukan pemeriksaan peserta demo, dan tentunya kita akan mencari tahu siapa yang membawa bendera itu, siapa yang membuatnya, kenapa dibuatnya, tentunya akan kita dalami itu. Baik, Pak Wi, sejauh ini dari proses pemeriksaan, Pak, apakah sudah ada indikasi yang cukup kuat bahwa pihak yang membawa bendera atau mengibarkan ataupun juga mengangkat itu adalah mereka yang masuk dalam organisasi terkait, Pak? Patut diduga, tapi terlalu dini kalau saya sampaikan karena memang ini tadi prosesnya masih penyelidikan, karena memang kita juga mencari tahu siapa yang berbuat apa tadi. Oke, sesulit apa sebenarnya Pak? Ataukah karena ini merupakan sesuatu hal yang sensitif karena melibatkan sebuah ormas besar, Pak? Tidak juga, karena memang ini kan ada undang-undang yang dilanggar. Ini ada aturan yang dilanggar di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sudah diatur jelas ya, Nah, di pasal 4 ya. Di bab 2 pasal 4 sampai 24 itu sana secara gamblang menjelaskan bagaimana itu bendera merah putih harus dipergunakan. Mulai dari ukuran sampai larangan untuk hanya sekedar mencari pelaku, menangkap seperti itu, Pak Marora. Ada hal-hal sensitif yang kemudian perlu diperhatikan pihak kepolisian. Akan berupaya sedemikian rupa cara, teknik, momentumnya sehingga tidak mengalami satu kesulitan dalam arti perlawanan-perlawanan yang tidak perlu. Karena saya kira juga semua anggota yang ikut di dalam kelompok demonstrasi itu belum tentu semuanya sebenarnya mengetahui apa tujuannya kan. Tapi kan aturannya sudah jelas, Pak, seperti tadi kita tampilkan di layar bahwa mencoret ataupun juga apapun yang kemudian merusak. Tapi saya yakin banyak orang yang belum tahu itu. Tetapi secara umum tentu saja kalau simbol negara tentu harus kita hormati. Bahkan sebenarnya hukumannya itu saya kurang tahu tadi. Ancamannya sekarang dengan undang-undang terbaru itu 5 tahun itu 5 tahun penjara. Ya, Pak, ya. Oleh karena itu ya bisa langsung ditahan kan kalau menurut pasal 21 KUHP. Tapi sudahlah, itu kita melihat ini sekarang bagaimana sebenarnya mengembalikan situasi Indonesia yang toleran itu dengan simbol-simbol yang itu diatur juga dalam konstitusi. Oke, sebelum kita lebih jauh kemudian membahas bagaimana sebenarnya untuk melakukan atau mengembalikan kekuatan dari lambang negara itu kita sendiri. Kita tahu bahwa itu kalau kita lihat videonya yang meskipun ini masih berusaha diverifikasi kembali oleh pihak kepolisian, itu kan dari video terlihat bahwa bendera itu berkibar dan pada saat itu unjuk rasa terjadi. Ada pihak pengamanan di situ sebenarnya, Pak, ya. Artinya apakah pihak pengamanan juga tidak mengetahui pasti atau mengenai aturan-aturan tentang pengamanan lambang negara itu? Karena kan kalau melihat bendera langsung berkibar seperti itu, harusnya saat itu juga bisa diamankan sebenarnya, Pak Marwarar, atau bagaimana? Ya, kadang-kadang kan kesadaran katakanlah dari para penegak hukum itu pada momen itu tidak terlalu cepat reaksinya, bisa jadi dibiarkan dulu karena dia mungkin terperangah juga, ini apa ini kan. Kadang-kadang demikian situasinya, sehingga pada saat kemudian dan ketika ada juga suatu apa yang disebutkan rekaman dari peristiwa itu, baru kemudian dipahami atau dicoba dilihat bagaimana implikasinya dan bagaimana dasar-dasar hukum yang menjadi hal yang bisa menganggap itu sebagai satu tindak pidana. Kesadaran itu tidak datang begitu saja, karena terkadang juga apa yang dikatakan lambang-lambang negara ini perlindungan penghormatannya di dalam undang-undang dasar, bahkan kemudian diatur lebih lanjut dalam KUHP, kemudian diatur lagi lebih lanjut khusus dalam undang-undang tersendiri, Undang-Undang 24 tadi yang sudah disebutkan itu ya. Maka dari rangkaian ancaman yang meningkat itu dirasakan memang urgensinya bagaimana untuk bisa semua komponen bangsa menghormati itu. Oke, artinya berangkat dari kemudian kejadian yang terjadi baru-baru ini begitu ya. Baik, Pak Marwarar, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali usai jeda.
Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Jangan lecehkan merah putih masih menjadi topik dialog kita bersama Pak Marwarar Siahaan, pengamat hukum tata negara, kembali membahas tentang apa yang kemudian dianggap melecehkan bendera merah putih kita ini, Pak. Nah, kalau kemudian dari pihak yang mengibarkan bendera menyampaikan semacam anggapan pembenaran oleh mereka bahwa kalaupun kita mencoret atau menuliskan sesuatu di atas bendera itu, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang buruk, dalam artian tidak kemudian menghina bendera, tapi menuliskan hal yang berbau religi begitu. Apakah kemudian itu bisa dikatakan semacam pembenaran juga atau bisa dipertimbangkan kembali begitu, Pak Marwarar? Ya, kalau secara tegas kita mengatakan tidak bisa ditolerir hal semacam itu karena jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar pasal 35 terus sampai 36 itu diatur tentang bendera itu dan kemudian dicoba diwujudkan perlindungan itu dan penegakan itu di dalam undang-undang. Salah satu hal yang untuk bisa memberikan simbol bahwa satu negara itu takluk atau daerah itu takluk adalah menurunkan benderanya dan menaikkan bendera si pemenang. Oleh karena itu kalau ada suatu tindakan-tindakan seperti ini, mencoret, membuat berbeda dia dan bahkan ada aspek-aspek unsur lain di situ yang bisa melambangkan hal-hal yang asing, saya agak khawatir itu bahwa tindakan-tindakan seperti itu bisa akan ada semacam upaya menyatakan Indonesia itu sebenarnya sudah bukan Indonesia yang sekarang kan. Anda melihat ada indikasi seperti itu, artinya tidak ada penghargaan lagi dari masyarakat yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia, seperti yang dilakukan baru-baru ini, Pak. Ya, saya kira itulah yang saya katakan tadi, itu kedaulatan negara eksistensinya ditunjukkan oleh lambang-lambang negara. Kalau dia sudah dirubah, seperti kita lihat dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi, merebut satu daerah, itu lambang negara itu yang pertama kali dia turunkan, dia naikkan, dia punya. Saya kurang tahu kalau dari sudut mens rea ya, atau maksud daripada mereka ini, apakah itu ada maksud untuk merubah negara ini dan mengatakan Republik Indonesia itu sekarang sudah lain. Yang lambangnya adalah lambang yang ada di bendera, di mana ada pedang dan simbol-simbol lain di dalam itu. Pak Marwarar, kita tahan dulu perbincangan. Kita sudah tersambung dengan Pak Boy Rafli Amar. Selamat malam, Pak Boy. Sejauh ini bagaimana kemudian penyelidikan mengenai kasus penghinaan lambang negara, dalam hal ini penulisan Arab yang ada di bendera merah putih? Iya, masih berjalan proses penyelidikannya dan memang patut diduga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Baik, Bapak, sejauh ini sejauh ini apakah kemudian ini bisa dikatakan melibatkan salah satu organisasi yang memang sempat melakukan unjuk rasa pada saat itu, Pak, atau bisa jadi ini indikasi pihak lain yang masuk atau menyusup? Ya, memang kepastiannya belum bisa disimpulkan seperti itu. Dari hasil pemeriksaan pada mereka nanti baru bisa diketahui. Mudah-mudahanlah orangnya bisa cepat ditangkap ya. Sejauh mana sih, Pak, tingkat kesulitannya untuk mencari siapa kemudian pelakunya ini, Pak? Ya, mudah-mudahanlah cepat ketangkap ya. Ada target kemudian dari pihak kepolisian, kapan kemudian yang target dari pihak polisi untuk bisa menangkap dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang mengibarkan bendera tersebut? Dalam waktu secepat-cepatnya, itu targetnya. Baik, dalam kemudian proses penyidikan ini, apakah dari pihak kepolisian sudah sempat memanggil salah satu anggota-anggota yang terlibat dalam proses unjuk rasa kemarin, Pak? Untuk minta keterangan udah berjalan. Halo, Pak Boy. Ya, Pak Boy. Pak Boy Rafli Amar. Ya, sayang sekali kita ada gangguan teknis bersama Pak Boy Rafli kembali berbincang dengan Pak Marwarar karena memang sepertinya ini kasus yang cukup hangat begitu, Pak Marwarar, ya, dan pihak kepolisian juga sudah sempat mengupayakan proses penyelidikannya. Ini kira-kira kalau Anda melihat bagaimana dari pihak kepolisian, mampu nggak sih kemudian menyelesaikan kasus ini, apalagi kalau kita tahu ini sempat terjadi di sebuah demonstrasi atau unjuk rasa sebuah organisasi besar begitu, Pak Marwarar? Ya, jadi saya melihatnya ini sebenarnya sebuah tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara ketika seorang dipanggil
di dalam suatu negara hukum karena ada laporan kemudian menggunakan kekuatan juga untuk menekan proses penegakan hukum itu sedemikian rupa, itu adalah tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu saya sih percaya ini bahwa polisi tentunya di mana seluruh eksistensi negara kita sedang dipertaruhkan dalam hal seperti ini, maka juga merupakan kehormatan polisi tentunya untuk melakukan ini. Tapi saya percaya mereka memiliki teknik dan strategi tersendiri. Artinya tidak mudah kemudian. Pemirsa, beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan beredarnya gambar dan video yang menunjukkan seorang anggota Ormas mengibarkan bendera merah putih yang ditulis dengan huruf Arab. Polisi masih menyelidiki siapa pengibar bendera itu. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut pihaknya akan menindak tegas setiap orang yang menghina dan melecehkan lambang negara. Sebab tindakan mencoret dan menggambar lambang tertentu di bendera merah putih adalah pelanggaran pidana. Pelakunya dapat dihukum maksimal 1 tahun penjara. Lalu sejauh mana polisi mengusut kasus tersebut dan bagaimana kasus pelecehan terhadap merah putih yang pernah terjadi sebelumnya, dan bagaimana pula kita menjaga kehormatan merah putih bersama. Bersama saya Veronica Moniaga, Prime Time Talk bertemakan Jangan Lecehkan Merah Putih akan membahasnya dengan narasumber yang telah hadir bersama kami, pakar hukum tata negara Marwarar Siahaan, dan nantinya kita akan mengupayakan untuk bergabung dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar melalui sambungan telepon. Ya, dan sebelum kita mulai dialog, pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus pengibaran bendera merah putih bergambar tulisan Arab yang sempat dikibarkan pada unjuk rasa di depan Mabes Polri pada Senin lalu. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan penyelidikan dilakukan dengan menguji video yang tersebar di media sosial di Laboratorium Digital Forensik. Langkah itu untuk menganalisa bagaimana gambar tersebut bukanlah rekayasa. Saat ini prosesnya sedang dilakukan pertama digital forensik, kemudian dilakukan upaya penyelidikan terhadap mereka yang mengibarkan itu. Digital forensik untuk memastikan bahwa tayangan gambar itu adalah benar apa adanya, sesuai dengan yang kita lihat secara kasat mata. Kemudian yang berkaitan dengan penyelidikan akan dilakukan siapa pada saat peristiwa itu yang bertanggung jawab terhadap keberadaan bendera merah putih yang tampilannya berbeda. Polisi akan menyelidiki munculnya bendera merah putih bertuliskan Arab, maksud kami bertulisan Arab saat aksi unjuk rasa Ormas di Mabes Polri. Pelaku pencoretan bendera itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada pasal 24B atau C atau D atau E Yunto pasal 67 disebutkan setiap orang dilarang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara, dan memakai bendera negara untuk langit-langit, maksud kami langit-langit atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Langsung saja saya sapa narasumber di studio, ada Pak Marwarar Siahaan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Pak, ini dendanya 100 juta, hukumannya 1 tahun, tapi tetap ada kejadian seperti ini. Bahkan ini baru-baru saja terjadi. Anda melihatnya bagaimana untuk fenomena penghinaan lambang negara kita, khususnya yang terjadi baru-baru ini? Ya, saya kira memang ini suatu hal yang bisa menurunkan kewibawaan negara, kewibawaan pemerintah. Dan juga tentunya suatu lambang-lambang seperti ini adalah melambangkan sebenarnya
juga kedaulatan negara itu sendiri. Kalau kita melihat di zaman-zaman pada pertempuran